Baik pemirsa, jumpa lagi dengan saya, aktivis Yudi Garuda. Menyambung penasaran saya, pertemuan yang kemarin ya, Bang Amir ini membahas masalah Bupati Ipu ya. Saya semakin penasaran, yang mana Bang Amir ini mengatakan bahwa Bupati Ipu ini kurang dalam kemampuan memimpin Banyuwangi ya. Kemudian saya tanya lagi, Bang Amir, kira-kira apa sih prestasinya Bupati Ipu ini untuk Banyuwangi? Kalau menurut saya dan beberapa teman-teman yang melakukan kajian khusus terkait apa sih yang dilakukan prestasi oleh Bu Ipu sebagai Bupati Banyuwangi, saya rasa tidak ada sama sekali. Kenapa saya bilang tidak ada sama sekali? Jadi APBD ya, APBD sebelum Bupati Ipu besarnya kurang lebihnya juga seperti itu. Tidak, kurang lebihnya ya hanya seperti itu aja. Jadi tidak ada yang melonjak. Ini terkait persoalan masalah pendapatan APBD. Lalu izin juga terlepas. Ijen? Iya, izin juga terlepas. Padahal kalau kita berbicara soal izin itu Kabupaten Banyuwangi itu telah menelan anggaran miliaran rupiah untuk memasarkan izin. Itu anggaran APBD Banyuwangi masih zamannya Bapak Abdullah Swaranas itu sebagai Bupati Banyuwangi itu selalu mempromosikan masalah izin, dan itu anggarannya sangat luar biasa, termasuk beberapa festival-festival yang berkaitan dengan izin. Lalu BSI ya, BSI yang mana itu adalah potensi untuk mendapatkan uang besar, itu pun juga dia tidak mampu berpikir bagaimana pendapatan PAD kita ini, pendapatan asli daerah Banyuwangi ini itu bisa meningkat. Jadi prestasinya apa dong? Tidak ada prestasi kalau menurut saya. Bahkan saya telah memberikan beberapa kali masukan secara bersurat, itu pun juga tidak ada tanggapan. Padahal menurut keterangan Pak Sekda ya, Pak Mujiono, seandainya itu dilaksanakan, itu Banyuwangi ini akan turut-turut. Artinya akan lebih-lebih. Nah, kembali lagi karena mungkin Pak Muji karena dia hanya sebagai sekretaris daerah, dia tidak mempunyai kemampuan dan tidak berdaya. Ya pantas saja, karena kan yang mengatur itu adalah Bupati. Nah, sedangkan Bupati tidak punya kemampuan dan tidak berdaya, sehingga masih diatur oleh Abdullah Swaranas. Dalam hal apa itu Bang, mengatur? Ya dalam pelaksanaan dan kebijakan APBD. Jadi Pak Anas ini, dia ini sebagai Menteri Menpan RB ya, sudah jadi menteri, tapi dia posisinya masih selalu mengontrol pelaksanaan dan kebijakan APBD. Nah, inilah kenapa saya bilang, loh kalau suaminya saja atau mantan Bupati Abdullah Swaranas ini tidak percaya dengan kemampuan Bu Ipu, loh bagaimana ketua-ketua partai? Ini kan pertanyaan besar. Iya. Kalau Pak Anas saja sebagai suami dan juga sebagai Menteri Menpan RB itu tidak percaya dengan kemampuan Bu Ipu, lalu kenapa kok? Kalau pertanyaan besar nanti kalau ada kalau ada ketua umum memberikan rekom kepada Bu Ipu untuk mencalonkan Bupati Banyuwangi, ini sangat pertanyaan besar. Ada apa? Apakah mereka itu ada sesuatu? Ada yang mau dilindungi begitu? Nah, atau dia juga mungkin turut serta untuk melindungi agar supaya Ipu ini tetap menjadi bupati, sehingga kesalahan-kesalahan lama yang mana dulu dia itu juga mungkin turut serta akhirnya tetap tertutupi seperti itu. Iya. Kemudian gini Bang, untuk Ijen ini seandainya dikelola dengan baik kan bisa mendapatkan omset yang luar biasa untuk Banyuwangi sebenarnya. Betul. Tapi jenengan tadi bilang bahwa Ijen ini sudah dimiliki orang lain, pihak lain begitu Bang? Iya. Jadi Ipu ini telah melepas sebagian izin itu untuk pengelolaan Bondowoso. Nah, bahkan sempat viral ya pada waktu itu, ada masyarakat itu yang melakukan gugatan, gitu. Nah, inilah kenapa saya bilang tingkat kemampuan berpikirnya Ipu ini sebagai Bupati Banyuwangi ini dipertanyakan.
kenapa sih Bang Amir itu kemarin kok sempat mengirimkan surat ke 7 partai ya, yang inti dari surat itu adalah keberatan untuk partai-partai itu memberikan rekomendasi kepada Bupati Ibu. Iya, karena kalau Ibu ini diberikan rekom oleh ketua partai, maka juga salah satu alasannya juga akan berdampak kepada pelaksanaan APBD. Kenapa? Dia bisa saja menggunakan anggaran APBD itu untuk dilakukan kekuatan-kekuatannya dia secara pribadi untuk melakukan kemenangannya dia. Dan anggaran APBD itu adalah 3 triliun. Bagaimana seorang calon-calon yang lainnya akan mampu mengalahkan dia kalau dia menggunakan uang APBD dengan kebijakannya. Nah, ini yang perlu diketahui juga oleh ketua-ketua umum itu. Jadi saya melakukan surat permohonan kepada ketua umum partai itu ada beberapa alasan. Jadi ada beberapa alasan. Harapan saya ketua umum itu bisa paham betul, bisa memahami dan bisa bisa mengetahui kondisi memang yang akan terjadi di Banyuwangi kalau Bu Ibu itu akan diberikan rekom atau kalau mendapatkan rekom. Baik, sedikit terkait tentang moral yang kemarin dengan menjelaskan tentang moral yang ditutup-tutupi, itu sebenarnya moral yang dilakukan oleh siapa dan bagaimana itu, Bang Amir? Saya Jadi, penasaran ini. Kalau persoalan moral ya, persoalan moral ini kan sudah ramai di medsos. Pada waktu itu ada beberapa pengakuan ya dari artis juga ada, Mas ya. Itu juga sudah sempat viral di medsos. Termasuk juga dari yang saya sebut ya inisial Lia ya. Lia itu langsung mengakui kepada saya bahwa dia itu melakukan hubungan sama Abdullah Swaranas itu sudah lama. Pada waktu itu Abdullah Swaranas pada menjabat Bupati Banyuwangi, bahkan sempat jalan-jalan ke Paris ya. Ke Paris itu 3 hari hotelnya saja itu 500 juta. Itu yang disampaikan Lia langsung kepada saya dan beberapa orang. Nah, jadi kalau akhirnya saya berpikir, kalau hotelnya saja itu menghabiskan anggaran 500 juta dalam 3 hari, terus bagaimana dia 3 hari itu ada di sana? 3 hari di sana, makannya, biaya makannya tuh, makan minumnya, perjalanan dinasnya ke sana atau perjalanannya dia datang ke sana ke Paris selama 3 hari itu. Nah, ini termasuk juga paha mulusnya, kan sempat ramai itu Mas, paha mulus itu. Iya. Nah, jadi saya itu ketemu langsung dengan orang yang mempunyai paha mulus itu, yang mengaku paha mulus itu. Orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan langsung yang menyampaikan sama saya, dia memang betul itu fotonya dia, bahkan itu juga yang memfoto, dan dia juga yang telah memberikan kepada beberapa tokoh-tokoh agama di Banyuwangi. Seperti itu. Kemudian terkait moral ini ya Bang Amir, kira-kira istri mantan Bupati Banyuwangi ya, kira-kira tahu enggak terkait hal ini? Kalau sesuai pengakuan dari Abdullah Swaranas yang juga ada di medsos ya, ada di pemberitaan, istrinya juga dikirimi gambar-gambar. Dan setelah pun di cross check dengan Lia, pemilik paha mulus itu, dia telah mengakui bahwa dia juga mengirimi kepada Bu Ibu. Artinya Bu Ibu tahu. Bu Ibu itu tahu. Nah, kenapa saya bilang Bu Ibu ini menutup-nutupi kesalahan Abdullah Swaranas yang dilakukan. Mestinya yaitu diklarifikasi.
paling tidak kalau itu ada perbuatan pidana karena itu adalah istrinya orang pada waktu itu, Iya. ya dilaporkan dong. Gitu. Itu kan, tapi sampai detik ini kan tidak ada. Justru dia itu terkesan mendukung. Dan saya juga melakukan chatting, Mas Yudi. Iya. Jadi saya setelah tim ini mendapatkan informasi-informasi, kami melakukan klarifikasi kepada nomor yang kami anggap itu adalah milik Abdullah Aswar Anas. Akan tetapi itu cuma hanya dibaca, tapi tidak dibalas. Seperti itu. Jadi bahkan kenapa saya bilang nomor itu saya anggap miliknya Abdullah Aswar Anas. Nomor itu sebelum saya WA pun juga saya cross check ke anak buahnya dia, PNS, pejabat juga di Banyuwangi. Saya tanya apakah ini nomornya Pak Anas. Ternyata anak buahnya mengiyakan, betul. Artinya Tidak pernah dibalas sama sekali, Pak. tidak pernah dibalas. Artinya kan dia mengakui Iya. persoalan itu. Dan bukan cuma hanya itu, Mas Yudi. Jadi ada beberapa perempuan-perempuan lainnya. Tidak hanya satu ya. Tidak hanya satu, dan itu sudah saya klarifikasi. Nah, jadi makanya benar juga ya kalau terjadi di medsos ada hujatan bahwa dia itu adalah cacat moral, bejat. Itu ya faktanya memang seperti itu, Mas Yudi. Gitu loh. Nah, kenapa saya bilang Bu Ibu ini dia menutup-nutupi atau dengan sengaja menutup-nutupi kesalahan daripada Abdullah Aswar Anas yang telah dilakukan pada waktu itu pada menjabat Bupati Banyuwangi.